أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang sembahyang, agar supaya sembahyang kita betul-betul sembahyang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu lisikri, salat itu mengingat Allah. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya salat, karena salat itu mengingat Allah. Yang jadi pertanyaan di sini, apanya yang diingat? Karena mustahil kita bisa mengingat sesuatu tanpa mengenal sesuatu itu. Apa yang mau diingat kalau kita tidak tahu? Inilah pentingnya mengenal kenyataan Allah yang ada pada diri kita, supaya kita bisa mengingat. Kalau kita hanya sekedar mengingat, apanya yang diingat? Orang yang diingat ini tidak terasa, tidak merasa apabila dia diingat, karena kita tidak tahu siapa yang diingat. Kita baru bisa mengingat seseorang ketika kita sudah mengenal, melihat seseorang itu. Sekali lagi saudara, inilah pentingnya mengenal diri sehingga kita bisa mengenal Allah. Mengenal kenyataan Allah yang ada pada diri kita. Yang mana kenyataan Allah yang ada pada diri kita? Sekarang ini yang berkata-kata di depan kamera, itulah kenyataan Allah. Sekarang ini melihat, itulah kenyataan Allah. Sekarang ini mendengar, itulah kenyataan Allah. Sekarang ini berkata-kata, la mutakallimun, dia yang berkata-kata. Subhanallah. Ketika kita sudah memahami semua ini dan kita takbir Allahu Akbar, itulah dia. Karena dia kalam. Kita ini tidak ada. Dia. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali Allah. Jadi sebenarnya saudara, kita di dalam sholat itu sesungguhnya itu adalah perbuatan Allah. Allah yang menggerakkan kita. Itulah sebabnya saudara,
Kita harus betul-betul sadar tentang Allah di dalam sholat. Sadar itu mengingat. Kita tidak bisa mengingat tanpa kesadaran. Dan juga sebaliknya, tidak ada kesadaran tanpa ingat. Mari kita pahami semua ini. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, kita ingat Allahu Akbar, artinya inilah dia yang menggerakkan kita turun. Naik lagi, Allahu Akbar. Semua ini harus disadari, diingat ketika kita di dalam gerak sholat itu. Inilah yang disebut menyaksikan Allah di dalam sholat. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, kita sadar bahwa ini adalah Allah. Bukan kita. Subhanallah. Inilah yang disebut orang-orang tasawuf yang menyembah dan yang disembah satu. Yang memuji dan yang dipuji satu. Subhanallah. Kita jangan asal sholat. Apa yang dimaksud asal sholat? Ikut-ikutan. Tidak tahu ilmunya. Inilah yang disebut mentiadakan diri di dalam sholat. Menfanakan diri dalam sholat. Kita tidak melihat lagi diri kita dalam sholat. Setiap gerak itu kita betul-betul sadar, oh Allah. Naik lagi Allah. Itu yang harus kita sadari. Harus kita saksikan. Di dalam setiap gerak. Apa yang mau diingat? Kalau kita tidak mengenal itu. Karena itulah tujuannya. Banyak sekali di sini tidak difahami orang. Kenapa setiap kita sholat mengucapkan Allahu Akbar. Oh, ketika kita ruku sujud mengucapkan Allahu Akbar. Ini yang harus kita pikirkan. Apa sebab? Artinya Allah yang maha besar itulah menggerakkan naik turun. Sebenarnya Allah itu seolah-olah mengatakan, ini loh aku, bukan kalian. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya upaya. Barang siapa merasa dirinya sholat, berarti dia punya daya upaya. Sekali lagi, ini kan sangat penting. Barang siapa merasa dirinya sholat, berarti dia punya daya upaya. Artinya apa? Dia menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Kita sudah mengikrahkan bahwa saya tidak punya daya upaya kecuali Engkau ya Allah. Tapi sementara kita merasa diri bahwa akulah yang sholat. Ini sangat berbahaya. Sama aja kita membohongi Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Saya akan menjelaskan hak. Ketika saudara mau ikut silahkan. Kalau tidak, silahkan. Kalau saudara menganggap saya kafir, silahkan. Tidak masalah bagi saya. Biarlah saya kafir. Di mata orang-orang yang tertutup. Tapi mulia di mata Allah. Sekali lagi, biarlah saya dipandang orang kafir. Di mata orang-orang yang terhijab, tertutup. Yang penting, mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.
Semoga saudara difahami ini bisa direnungi. Apa makna la haula wala quwata illa billah? Tiada daya upaya kecuali Allah. Tetapi kalau kita merasa aku ini, aku itu, aku dan lain sebagainya, berarti saudara punya daya upaya. Artinya saudara menduakan Tuhan Subhanallah. Semoga kita hijab akan terbuka. Jangan lagi tertutup. Karena orang-orang yang masih tertutup, terhijab, itulah yang disebut kafir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.